Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2066 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop bahagia orang benar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan bicara tentang orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan ini katakan, orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan diberkatilah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah orang yang takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan berarti dia menghormati hadirat Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya saudara dan saya diundang ke rumah dinas dari gubernur. Kita kemudian berada di tempat untuk menjamu para tamu. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara berani nggak? Langsung minum, langsung makan, terus duduk tidak sopan. Saya percaya saudara, kita akan bersikap manis. Duduk kita sopan. Kita tidak akan mengambil snack atau minuman itu tanpa seizin dari Bapak Gubernur. Betul? Kenapa kita duduk manis, kenapa kita sopan, santun pada saat itu? Karena kita menghormati, kita ada di mana, dan kita berjumpa dengan siapa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu seperti itu. Amin. Menghormati hadirat Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dia tidak terpaksa ketika dia memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dia betul-betul fokus, terarah pandangannya kepada Tuhan. Walaupun mungkin di kiri kanan muka belakangnya mereka ketika memuji menyembah Tuhan tidak sungguh-sungguh, tetapi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan
sungguh-sungguh ketika memuji menyembah Tuhan. Karena apa? Karena mereka fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita mau fokus kepada Tuhan kalau kita memuji menyembah Tuhan tidak dengan segenap hati? Saya percaya saudara, itu semua terhubung. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati, kita akan merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dalam perjalanan, naik kendaraan sekalipun, kita akan dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati karena fokus kita tepat. Orang yang takut akan Tuhan, dia fokus kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau saudara hanya mau kelihatan menyembah tetapi tidak dengan segenap hati, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan ini katakan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya apa? Dia taat pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, perintahkan, dia kerjakan, dia lakukan. Amin. Itu orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita pastinya diberkati Tuhan, jasmani dan rohani. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan? Saudara lihat ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Yang pertama, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, yang saudara akan terima, anak cucumu akan perkasa, akan menjadi orang hebat, akan menjadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau anak cucu kita diberkati, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kalau anak cucumu tidak diberkati, itu berarti kesalahan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai karena kesalahan kita tidak hidup takut akan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Anak cucu kita yang merasakan akibatnya. Saya percaya, orang tua yang luar biasa hebat adalah dia mewariskan berkat kepada anak cucunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Mungkin kita hanya orang sederhana, tetapi anak cucu kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberkati Tuhan melebihi daripada kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Mari kita mau menghormati hadirat Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan kita mau taat pada firman Tuhan. Dan saudara akan melihat dampaknya bukan hanya saudara diberkati, tapi anak cucu saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan? Saudara perhatikan ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang akan kita terima, harta kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harta surga adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mungkin saudara di dunia atau zaman sekarang ini, saudara bukanlah orang kaya yang super atau crazy rich. Saudara mungkin orang sederhana. Tapi kalau di dalam hidup saudara ada Yesus Kristus Tuhan, saudara orang kaya di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Oh, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita orang yang kaya karena kita menemukan harta yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara,
harta yang kita dapatkan di dunia ini sewaktu-waktu bisa lenyap, bisa habis. Orang kaya bisa bangkrut. Orang yang tadinya punya posisi terhormat bisa hina. Tapi saya percaya orang yang ada Yesus dalam hidupnya, dia akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Firman Tuhan ini katakan, harta kekayaan ada dalam rumahnya. Saudara, harta kekayaan yang saya tangkap di sini, kebahagiaan. Yang dicari orang, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, saudara. Banyak orang pergi ke dunia malam, saudara. Mereka mencari hiburan di sana, ke diskotik, pub, bar, dan lain sebagainya. Mencari hiburan. Tapi sayang, itu hanya sementara. Setelah saudara pergi dari tempat itu, saudara kembali lagi bergelut dengan pergumulan saudara. Saudara, saya percaya, orang yang ada Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupannya, keluarganya pasti bahagia, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Walaupun mungkin hanya hidup sederhana, makannya mungkin hanya sama minyak, sama garam, saudara, sama cabai, saudara. Saudara, kami waktu masih kecil mengalami itu, pernah rasakan ya minyak panas, garam dengan nasi. Saudara, tapi kami merasakan damai sejahtera. Bahkan sampai sekarang kami sangat merindukan masa-masa itu. Karena justru di saat-saat seperti itu kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam masa-masa sulit sekalipun, kita orang yang diberkati. Kita merasakan kebahagiaan. Makan sepiring berdua atau sepiring bertiga sekalipun, saudara. Ya, di makanan sederhana, tapi kita bahagia. Karena apa? Ada harta sejati, yaitu Tuhan Yesus yang hadir di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga memberikan damai sejahtera sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, harta kekayaan itu akan ada di dalam rumah saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara bergumul dengan kehidupan saudara, dengan keperluan, kebutuhan saudara sehari-hari. Tapi percayalah, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidup saudara. Amin. Tuhan yang akan menyediakan segala yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan akan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan sendiri bagaimana cara Tuhan memelihara kami sekeluarga, dan dalam pelayanan itu luar biasa. Membuktikan kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup saudara. Sehingga dalam segala situasi yang sulit sekalipun, kita tetap berbahagia. Kita tetap sukacita. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Sebab Tuhan menjadi penjamin kita. Karena kita punya harta surga di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan? Lihat ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan, selalu ada berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pasti selalu saja ada keajaiban, ada mujizat yang saudara dan saya akan alami kalau kita hidup takut akan Tuhan. Mungkin yang kita lihat, waduh, ini jalan sudah mentok, jalan ini sudah buntu, waduh, mau cari di mana lagi? Wah, kita mungkin sudah berusaha berulang-ulang sekuat tenaga, tetapi kita melihat sepertinya hampa dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada saja cara Tuhan
untuk membuka jalan buat kita, anak-anaknya yang takut akan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan akan adakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sanggup membelah laut untuk menyeberangi umatnya. Tuhan sanggup memberikan air kepada umatnya ketika mereka ada di padang gurun yang panas. Tuhan sanggup memberi mereka makan roti setiap pagi, yaitu mana kepada umat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat demi mujizat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat, pasti selalu ada berkat bagi kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dan seterusnya, saya melihat ini adalah karakter orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara lihat ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Saudara perhatikan, karakter orang yang takut akan Tuhan, mereka itu suka memberi. Mereka tidak pelit. Amin. Orang-orang yang kikir, pelit, dalam firman Tuhan 1 Korintus 6, ayat 9, ayat 10. Orang-orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, saya menangkap di sini. Orang yang pelit tidak masuk surga. Neraka tempatnya. Dan kita melihat ayat 5 ini memberikan kita satu pelajaran. Orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti dia suka memberi. Amin. Yang kedua saudara, karakter orang yang hidup takut akan Tuhan, di ayat 6 di sana, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dia akan menjadi pribadi yang kuat. Ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, ada banyak badai yang menghantam dia, tetapi dia tidak goyah. Artinya dia setia. Amin. Dia tidak berubah, dia tidak pindah tempat. Dia tetap setia. Walaupun angin badai menghantam dia, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tetap tegak berdiri. Dia tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar di ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah pesimis, tapi selalu optimis. Kenapa? Karena dia punya iman. Orang yang punya iman, dia melangkah dengan iman. Dia melihat visi yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi orang pesimis melihat hanya di sekelilingnya. Dia tidak melihat jauh ke depan. Orang yang pesimis pasti tidak punya iman. Orang yang punya iman pasti selalu optimis. Yang keempat, saudara, karakter orang yang takut akan Tuhan di ayat 8. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut pada bahaya. Dia tidak takut pada ancaman dari musuh-musuhnya. Dia tidak takut. Dia hanya takut hanya kepada Tuhan. Selain daripada itu dia tidak takut. Dia tidak takut kehilangan pekerjaan. Dia tidak takut kehilangan bonus. Dia tidak takut kehilangan teman. Karena dia memilih hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi dia keberanian menghadapi lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Haleluya. Dan yang kelima, saudara, karakter orang yang takut akan Tuhan, di ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Dia jadi berkat. Dimanapun dia berada, pasti dia jadi berkat. Itu karakter orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Makanya hidup kita harus jadi berkat, harus berdampak. Di mana kita berada, jadilah berkat di sana. Dan yang keenam, saudara, orang yang takut akan Tuhan memiliki karakter di ayatnya yang ke-10, perhatikan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Orang yang takut akan Tuhan disegani. Disegani bukan hanya orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan musuh-musuhnya segan kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dibenci karena saudara diberkati, saudara jangan sakit hati. Kalau ada orang yang iri kepada saudara karena saudara mungkin punya HP baru, punya motor baru, punya pekerjaan baru, ada orang yang iri dengan saudara karena saudara mendapat jabatan, naik pangkat, saudara ada yang membenci saudara, jangan sakit hati. Kalau ada orang yang iri sama saudara, itu menandakan saudara orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan sakit hati. Itu tanda saudara diberkati lebih daripada orang-orang itu. Jadi kalau saudara mau melihat saudara diberkati atau tidak, saudara lihat orang-orang di sekeliling saudara. Mereka iri atau tidak. Jadi kalau mereka iri sama saudara, itu menandakan saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan disegani. Disegani orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan musuhnya segan. Saudara lihat ayat 10 tadi. Orang fasik melihatnya lalu apa? Lalu sakit hati. Haleluya. Jadi saudara jangan marah, jangan sakit hati, jangan dendam kalau ada orang yang iri sama saudara, sakit hati dengan saudara, jangan. Bersyukur, sebab saudara diberkati daripada mereka. Amin. Makanya mereka sakit hati, karena saudara lebih diberkati daripada mereka. Oh haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Saudara, apa yang kita dapatkan kalau kita hidup takut akan Tuhan? Anak cucu kita diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumah kita. Haleluya. Dan yang ketiga, selalu ada berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dan kita sudah belajar saudara, dari karakter-karakter orang yang takut akan Tuhan, mereka suka memberi, mereka tidak takut, mereka menjadi orang-orang yang berani, mereka optimis, mereka tidak takut pada ancaman, bahaya, mereka tidak takut sebab mereka bersama dengan Tuhan. Mereka jadi berkat dan disegani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan, berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati hari ini, saudara dengan renungan ini bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.